Prabowo jelaskan 4 upaya yang diberikan Indonesia dalam membantu gencatan senjata di Gaza. Komisi Pemilihan Umum Bogor, Jawa Barat meluncurkan tahapan Pilkada 2024. Raih kemenangan melawan Filipina, Presiden Jokowi apresiasi timnas Indonesia. Pengacara kondang Hotman Paris meminta Presiden Joko Widodo bentuk tim khusus untuk usut kasus Vina Cirebon. Halo, selamat malam pemirsa. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda pada Malam petang hari hari ini? Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin, begitu juga dengan Wira. Gimana nih liburan kemarin? Wah, dan ini ada wajah baru di Menyapa Malam kali ini ya. Ya inilah perjuangan ya dari pagi ke malam, malam ke pagi seperti itu untuk menghadirkan berbagai informasi yang mudah-mudahan bisa membuat Anda jauh lebih semangat lagi di malam hari ini. Benar sekali. Dengan informasi yang tadi kita udah sampaikan ya Wir ya. Betul. Terkait ada presiden terpilih kita bahwa Prabowo Subianto ini yang menjelaskan 4 upaya yang diberikan dalam membantu gencatan senjata di Gaza. Dan memang kalau kita lihat bahwa Pak Prabowo ini sering sekali ya untuk menghadiri kunjungan ke luar negeri termasuk ke Yordania. Benar. Dan seperti kita ketahui bahwa Prabowo Subianto sendiri adalah sosok nasionalis yang cukup dikenal di dunia, bahkan di Timur Tengah, dan harapannya dengan adanya keberadaan dari seorang Prabowo Subianto nantinya akan membuat environment yang baru, lingkungan yang baru, kesehatan yang baru untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang juga tidak kalah menghebohkan pemirsa, ini ada kabar dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang juga membantu mengusut kasus Vina Cirebon yang hingga saat ini masih terus ditelusuri oleh kepolisian. Seperti apa informasi selengkapnya? Saya Wira Ananta. Dan saya Dewi Manik. Inilah Menyapa Malam untuk Anda. Berita utama Menyapa Malam kali ini pemirsa, ada informasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Ya betul sekali Dewi dan juga pemirsa, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia siap mengupayakan beberapa aspek bantuan untuk rakyat Palestina yang tengah menghadapi bencana kemanusiaan di Gaza. Pertama, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan untuk pengungsi Palestina. Kedua, Indonesia akan mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza dan juga siap mengirimkan kapal rumah sakit serta berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara ke Gaza jika diperlukan. Ketiga, Indonesia bersedia mengevakuasi 1.000 pasien untuk dirawat di Rumah Sakit Indonesia dan akan dikembalikan ke Gaza setelah pulih serta kembali normal. Keempat, Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza dan akan dikembalikan saat situasi kembali stabil. Meski Indonesia bersedia mendukung dan berkontribusi pada upaya ini, Prabowo mengatakan jika penyelesaian atas konflik adalah solusi dua negara. Dalam acara International Institute for Strategic Shangri-La Dialog di Singapura, Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza sebagai upaya Indonesia untuk menjaga perdamaian serta mendukung gencatan senjata segera. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ada Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menegaskan kembali dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan kedaulatan Palestina. Dan juga hal itu disampaikan Prabowo dalam KTT Tanggap Darurat Gaza bertajuk Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Yordania. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kembali dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia atas kemerdekaan serta kedaulatan Palestina. Hal itu disampaikan Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi Tanggap Darurat Gaza bertajuk Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza yang digelar di Amman, Yordania pada Selasa kemarin.
Prabowo mengapresiasi langkah Yordania, Mesir, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menginisiasi terselenggaranya konferensi tingkat tinggi untuk Gaza. Lebih lanjut, Prabowo menyoroti negara-negara yang menganggap dirinya mereka sebagai bangsa yang modern, beradab tetapi dapat melakukan tindak kejahatan, serta pelanggaran hukum humaniter internasional. Sebagai masyarakat internasional, Prabowo mengatakan Indonesia turut mendukung sejumlah langkah strategis menuju terciptanya perdamaian, termasuk proposal gencatan senjata, salah satunya yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Indonesia juga siap berkontribusi pada semua upaya yang menuju kepada gencatan senjata di Gaza dan mengambil peran usai gencatan senjata terlaksana. Pada kegiatan KTT, Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi untuk mewujudkan gencatan senjata dan meyakini bahwa solusi dua negara merupakan solusi akhir atas konflik yang terjadi di antara Palestina dan Israel. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Dewi dan juga pemirsa, ada beberapa sorotan yang memang menjadi 4 upaya yang dilakukan oleh Prabowo dalam kunjungannya ke Palestina. Seperti salah satunya adalah pendamaian kondisi Israel-Palestina yang memang sudah berlangsung cukup lama. Dan diharapkan dengan kedatangan Prabowo sekaligus sebagai Presiden terpilih Indonesia 2024 yang harapannya nantinya bisa membuat rakyat Palestina jauh lebih baik lagi. Termasuk diantaranya adalah bagaimana pendistribusian bantuan kemanusiaan yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Benar karena sekali, Israel yang memblokade bantuan dari berbagai titik di Palestina. Kalau kita lihat bahwa 4 poin ini telah tercatat bahwa Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengevakuasi 1.000 pasien untuk dirawat di rumah sakit. Ya. Indonesia nantinya akan dikembalikan lagi setelah sembuh. Betul. Dan juga ada beberapa bantuan seperti rumah sakit yang ada di Gaza nanti akan diberlakukan. Ini melihat bahwa ini keputusan dari PBB tepatnya ya. Nah, ini yang juga perlu diketahui oleh masyarakat adalah sebelumnya Presiden Jokowi ini juga sudah menginstruksikan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto ini melakukan kunjungan lawatan ke Jordania dengan harapan nantinya ini bisa mempionir menggawangi perdamaian Mewakili yang Indonesia, ada di sana. Betul. benar. Dan informasi berikut ini pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyatakan kesiapan TNI dalam menindaklanjuti arahan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, Agus memastikan seluruh personil kesehatan dan peralatan yang dipersiapkan untuk misi kemanusiaan di Gaza dalam kondisi siap operasi. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau kesiapan rumah sakit lapangan yang digelar di Yonkes 11 Kostrad pada Jumat 7 Juni 2024. Peninjauan tersebut adalah bagian dari rangkaian penyiapan operasi kemanusiaan gabungan bidang kesehatan di Gaza, Palestina. Pada momen tersebut, Panglima TNI menerima penjelasan lengkap dari Danyonkes 11 Kostrad, Letkol Hengki Irawan, terkait persiapan personel dan rumah sakit lapangan yang digelar. Lebih lanjut, Agus menekankan 2 hal yakni perlengkapan perorangan dan senjata agar disiapkan yang terbaru, serta seluruh personel yang diberangkatkan harus memiliki kualifikasi dan profesionalitas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, itu dia tadi salah satu dari 4 poin yang telah dilakukan. Dan juga ini ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Amman, Jordania. Ya, pertemuan itu berlangsung setelah Prabowo menjadi pembicara di KTT Tanggap Darurat Gaza, Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony John Blinken di Amman, Yordania. Pertemuan keduanya itu dilakukan setelah Prabowo menjadi pembicara di konferensi tingkat tinggi atau KTT Tanggap Darurat Gaza, Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza. Dalam hal ini, Indonesia menyambut baik diadopsinya resolusi DKPBB 2735 yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan proposal 3 fase untuk gencatan permanen di Gaza. Indonesia juga turut mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. Di kesempatan yang sama, Prabowo kembali menyuarakan urgensi dukungan secara internasional sangat diperlukan untuk Palestina. Hal itu guna mewujudkan status kenegaraan dan pembangunan bangsanya, termasuk memperkuat pemerintahan ke depan, memberi bantuan untuk pemulihan, dan menuju keanggotaan di PBB. Blinken pada pertemuan bilateral dengan Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasih berkat dukungan Indonesia akan proposal gencatan senjata. Di akhir pertemuan, Antony kembali mengucapkan selamat kepada Prabowo
atas kemenangan yang diraih sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih dalam pemilu 2024-2029, serta menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk melaksanakan kemitraan strategis komprehensif Amerika Serikat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, ini masih berkaitan ya Wira dengan kunjungan di mana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan banyak pertemuan bilateral. Antara lain pertama pertemuan courtesy call dengan Perdana Menteri Norwegia. Ya, pertemuan kedua adalah dengan utusan khusus Inggris untuk isu Myanmar dan Direktur Afghanistan Kementerian Luar Negeri Inggris. Saat ini dunia Check It Against Delivery International cukup khawatir karena melihat situasi yang memburuk dengan meningkatnya kelas antara junta militer dengan Ethnic Armed Organization. Pembahasan mengenai isu Afghanistan sebagian besar terfokus pada persiapan penyelenggara pertemuan Doha 3 yang menurut rencana akan diselenggarakan di Doha pada tanggal 30 Juni hingga 1 Juli 2024. Indonesia diundang dalam pertemuan tersebut. Di dalam pertemuan-pertemuan di sela-sela Oslo Forum, semua pihak mengapresiasi peran yang terus dimainkan oleh Indonesia untuk isu Afghanistan. Sementara untuk isu Palestina, terdapat harapan besar agar resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru mengenai Palestina dapat dijalankan sehingga perang dapat segera berakhir. Selama di Oslo, Menlu menjadi narasumber podcast yang di-host oleh Center for Humanitarian Dialog yang membahas mengenai mediasi dan perdamaian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Oke, Dewi dan juga pemirsa yang juga patut untuk diketahui oleh masyarakat adalah tentang bagaimana pada akhirnya kedatangan Prabowo Subianto di luar negeri ya, sebagai perwakilan di Jordania bersama dengan kementerian dari Norwegia, lalu ada beberapa negara-negara Eropa juga yang turut hadir. Kalau saya lihat di sosial media ini sangat ramai diperbincangkan tentang bagaimana upaya pendamaian antara Israel dan Palestina. Dan juga ada Ibu Menlu ya, Ibu Retno Marsudi ini juga terlibat dalam membahas soal gencatan senjata yang ada di Gaza. Dan informasi berikutnya nanti akan kami sampaikan pemirsa, namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri, tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan. Sebarkan cita terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Festi Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut ya, Menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi. Saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan
setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Malam. Saya Wira Ananta dan rekan saya Dewi Manik. Tetap bersama Anda. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini resmi meluncurkan tahapan pemilihan Kepala Daerah 2024 di Ballroom SKI Kota Bogor. Dan juga hal ini sekaligus pengenalan maskot pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor 2024 berupa sepasang rusa. Menjelang pemilihan Kepala Daerah 2024, KPU Kota Bogor menggelar peluncuran tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor di Gedung Putri Ballroom Sky, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Dalam acara ini, sekaligus menetapkan maskot Pilkada 2024 di Kota Bogor. Peluncuran ini merupakan rangkaian awal dari proses Pilkada di Kota Bogor untuk nantinya dilakukan tahapan persiapan dari pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada bulan November 2024 mendatang. Menurut Ketua KPU Kota Bogor, M. Habibie Zainal Arifin, dalam masa tahapan Pilkada ini, KPU Kota Bogor sudah membentuk Badan ADHOC di 6 kecamatan dan 68 kelurahan di Kota Bogor, diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara hingga kesekretariatannya. Bahkan, KPU Kota Bogor juga melaunching maskot dan jingle Pilkada Kota Bogor 2024. Maskot yang diambil dari hewan rusa atau unkal ini merupakan binatang khas dari Kota Bogor. Dua maskot ini diberi nama Kang Daru dan Teh Dara. Melalui maskot ini, pihaknya ingin pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor tahun 2024 menjadi pemilu yang riang gembira bagi seluruh masyarakat Kota Bogor, dan jingle Pilkada juga sebagai semangat bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. KPU Kota Bogor dengan di-launchingnya Pilkada Kota Bogor ini sudah siap untuk melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wali Kota serta pemilihan Gubernur Wali Gubernur Jawa Barat 2024 dengan telah siapnya pasukan atau badan ad hoc yang kami telah bentuk melalui PPK dan PPS-nya. Seluruh Kota Bogor kita sudah bentuk PPK 6 kecamatan dan PPS di 68 kelurahan beserta dengan dukungan dari pemerintah Kota Bogor melalui sekretariat. Kalau untuk pendaftaran calon, untuk pendaftaran calon tahapannya nanti ada di Agustus kurang lebih tanggal 27. Kita menghadiri launching Pilkada tahapan awal dari sekian tahapan yang nanti akan berakhir di pelantikan Wali Kota Bogor. Intinya kita launching beberapa hal dengan segala tahapan yang mendukung jalannya Pilkada, jalan yang gembira, seru dan lain sebagainya. Intinya itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi, kami Komda berharap Pilkada 2024 khususnya pemilihan Wali Kota, Wakil Wali Kota dan juga termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, PJ Wali Kota Bogor Heri Antasari mengajak semua unsur masyarakat untuk ikut serta menyukseskan Pilkada Serentak 2024 sehingga dapat berjalan dengan lancar, gembira, seru, kondusif, dan damai, termasuk mematuhi semua aturan perundang-undangan dalam Pilkada 2024. Lebih lanjut, Heri juga mengajak semua pihak yang terlibat dalam pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, partai politik sampai masyarakat pada umumnya, dapat menerapkan kiasan Prabu Siliwangi, yakni Gemah Ripah, Repeh Rapi, Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan.
Masih terkait dengan pilkada di mana Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini mengumumkan dan mendukung nama bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Selatan. Ya betul sekali Dewi, dukungan tersebut ditandai dengan pemberian surat rekomendasi yang diserahkan langsung oleh AHY di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan rekomendasi nama calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dan Lahat Cik Ujang maju dalam Pilgub 2024. Penyerahan berkas nama rekomendasi berlangsung di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta pada Selasa malam 11 Juni 2024. AHY mengatakan Herman Deru calon gubernur Sumatera Selatan memiliki rekam jejak dengan pencapaian yang sudah ditunjukkan selama dirinya memimpin Oku Timur dalam 2 periode. Lebih lanjut, AHY menyampaikan keputusan pencalonan kepada keduanya telah melalui mekanisme kepartaian dan restu dari Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Resmi menyampaikan rekomendasi kepada 2 tokoh yang ada di samping kanan kiri saya ini sebagai calon gubernur Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Herman Deru. Sedangkan sebagai calon wakil gubernur Provinsi Sumatera Selatan, sebagai pasangannya adalah Bapak Cik Ujang. Tapi saya ingin secara singkat menjelaskan mengapa Partai Demokrat setelah melakukan penelaahan, membaca peta politik, mengukur potensi atau kans kemenangan untuk pemilihan gubernur di Sumatera Selatan ini akhirnya telah melewati proses internal kami. Perlu diketahui untuk penentuan calon gubernur dan wakil gubernur, mekanisme di Partai Demokrat itu sampai dengan tingkat Majelis Tinggi Partai, di mana Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Jadi Pak SBY tentunya walaupun tidak hadir secara fisik, memberikan restu dan menyampaikan salam serta doa dan harapan. Semoga Bapak Herman Deru dan Bapak Cik Ujang bisa menjadi pasangan yang sukses memenangkan pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Irjen Polisi Purnawirawan Murad Ismail dan Michael Watimena didukung oleh Partai Demokrat untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku. Dan juga pernyataan tersebut itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Demokrat Jakarta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendukung Murad Ismail dan Michael Watimena maju pada Pilgub Maluku 2024. AHY mengatakan sosok Murad Ismail yang merupakan cagup Maluku rekomendasi Demokrat dinilai sebagai petahana di periode pertama yang memiliki visi dan misi memajukan Provinsi Maluku. AHY mengungkapkan selama masa kepemimpinan Murad Maluku mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Adapun sosok Michael sebagai bakal calon wakil gubernur Maluku merupakan kader terbaik dari Demokrat yang memiliki keahlian di bidang pembangunan infrastruktur. Tokoh kita senior saya juga, Irjen Polisi Purnawirawan Murad Ismail, yang kita juga sudah kenal bahwa beliau selama ini telah menjadi gubernur 5 tahun sebelumnya. Dan sebagai putra asli Maluku, beliau lahir dengan sebuah semangat, cita-cita, mimpi besar, visi dan misi untuk memajukan Provinsi Maluku yang memiliki berbagai potensi dan sumber daya. Semakin sejahtera masyarakatnya. Dan kita mengapresiasi karena di bawah kepemimpinan Bapak Murad Ismail selama 5 tahun terakhir ini, Provinsi Maluku meningkat ekonominya, berkurang kemiskinannya, dan tentunya kita berharap semakin sejahtera secara berkeadilan. Dan 5 tahun ke depan akan kembali menjadi peluang yang baik untuk bisa meningkatkan dan melanjutkan semua capaian dan prestasi tadi. Oleh karena itu,
kami keluarga besar Partai Demokrat dengan sukacita menyambut pasangan yang juga merupakan salah satu kader terbaik Partai Demokrat, juga asli Maluku, Bung Michael Wati Menan. Dari Jakarta, Jihan Nabilah Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Sumatera Utara periode 2019-2023 Edi Rahmayadi Selasa sore mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dan juga selain itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi ini mengaku siap bersaing dengan Bobi di Pilkada Sumut. Di tengah guyuran hujan deras, Gubernur Sumut periode 2019 hingga 2023 Edi Rahmayadi Selasa sore tiba di markas DPP PKB Jalan Raden Soleh Menteng, Jakarta Pusat. Edi yang datang mengenakan baju batik itu menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Edi diminta untuk menyampaikan visi misi serta strategi pemenangan yang akan dijalankan. Edi juga harus memaparkan penanganan persoalan sejumlah isu seperti SDM, infrastruktur, kemiskinan, dan ketahanan pangan. Kita melakukan uji kelayakan dan kompetensi atau UKK terhadap Pak Edi Rahmayadi, Gubernur incumbent dari Sumatera Utara yang mendaftar ke PKB. Nah, tentu kita berterima kasih kepada Pak Edi dan juga calon-calon yang lain yang sudah mendaftar ke PKB, baik yang sudah di UKK maupun belum. Nah, sudah ada beberapa yang sudah, termasuk Pak Edi hari ini, terus sebelumnya ada Mas Bobi. Kemudian nanti ada calon lain lagi yang akan kita UKK hari ini dan juga besok. Ya tentu saja kalau UKK kita ya pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya standar aja sih. Kita bertanya mengenai konfigurasi politik terkait dengan pencalonan gubernur di sana, peta koalisinya seperti apa, dan terus kemudian optimisme dari masing-masing kandidat itu untuk maju sebagai calon gubernur ataupun wakil gubernur itu seperti apa dan seterusnya. Ya intinya kita gali sedalam mungkin potensi dari calon-calon ini untuk bisa memenangkan kompetisi pada pilgub tahun ini. Oh enggak ada sih, kalau kriteria khusus enggak ada, tapi kita memang melihat elektabilitas mereka, kita lihat kompetensi mereka di dalam memimpin, kita melihat bagaimana prioritas program-program atau rencana program mereka gitu. Nah itu semua kita dalami untuk memastikan agar kita ini mendapatkan calon kepala daerah yang terbaik, gubernur yang terbaik yang benar-benar bisa mendeliver kebijakan untuk masyarakat. Sebagai bakal calon pertahanan, Edi mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam mengikuti fit and proper test. Edi bertekad menyempurnakan program yang telah digagasnya selama 5 tahun ke belakang di Sumatera Utara. Kalau tidak optimis, saya tak datang ke tempat ini. Dan kita harus selalu optimis. Rakyat Indonesia kan harus optimis. Oke, rekomendasi belum. Kita masih berjalan dalam fit and proper test. Kalau saya sama siapapun, jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh melawan. Nah ini sedang, Anda mau nanti coba, pastilah itu kan salah satu instrumen yang ditanyakan. Sudah ada namanya? Belum namanya banyak. Hanya kan perlu kayak mau nikah itu kan kita pacaran dulu. Akhirnya jatuh hati yang paling banyak jatuh hati kemana. Nah disitulah kita nikah. Saya yang janji, bukan mereka janji. Saya janji, karena itu kebutuhan Sumut. Perlu diberitahu. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, agraris, dan pariwisata. Selain PKB, Edi juga telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon gubernur di Partai Keadilan Sejahtera PDIP, Partai Demokrat, dan Nasdem. Sebelumnya PKB juga telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kalau kita lihat deretan dari berita kita tadi ya, Wira, ini Demokrat sudah mengusungkan dan juga di mana Demokrat ini mengusungkan Herman Ujang ya. Kalau kita lihat ini memang di Herman ini sudah
adalah darinya ini petahana atau mantan gubernur Sumatera Selatan pada periode 2018 dan 2023. Yang juga tidak kalah mencengangkannya adalah bagaimana pada akhirnya ya ini rivalitas di Sumatera Utara dalam putaran pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara nantinya ini juga akan diramaikan oleh Bobi Nasution dan juga Basuki Cahayapurnama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, seperti apa keseruan dari pesta demokrasi ini yang akan kita nantikan bersama dan kita berharap putaran pesta demokrasi yang ada di Sumatera Utara ini jauh lebih sehat, jauh lebih dinamis lagi. Pemirsa, sejumlah informasi dan berita lainnya masih kami hadirkan. Menyapa Malam balik setelah yang satu ini, tetap bersama kami. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syam Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syam Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama-sama kami dalam program Menyapa Malam Sinpo TV. Saya Wirananta, ada Dewi Malik juga pada malam hari ini. Terima kasih Anda juga masih menonton kami melalui siaran YouTube kami @Sinpo TV. Pemirsa, Presiden Joko Widodo ini merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina dengan membuat video blog atau vlog di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan juga keseruan vlog Presiden ini diunggah di akun Instagram resmi @Jokowi. Timnas Indonesia berhasil menaklukkan Filipina 2-0 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Presiden Joko Widodo pun turut menjadi saksi atas kemenangan tersebut. Usai pertandingan, Presiden Jokowi mengabadikan momen dengan membuat vlog bersama dengan para supporter Timnas Indonesia. Presiden juga mengarahkan kamera handphone miliknya ke penonton yang melambaikan tangan dan menyambut dengan meriah. Vlog Presiden Jokowi itu diunggah di akun Instagram resminya @Jokowi pada Selasa 11 Juni 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Suatu apresiasi ya kalau kita lihat bahwa Presiden Jokowi sendiri ini nge-vlog gitu. Wah. Ikut bangga sih kalau Bangga semua presiden sekali. akhirnya seperti itu, karena siapa sih yang kepengen gitu kan diapresiasi sama presiden, apalagi akhirnya ya Indonesia bisa masuk di jajaran Piala Dunia yang harapannya nantinya bisa membuat Indonesia jauh lebih dewasa lagi, bukan hanya para pemainnya, bukan hanya para manajemennya, tetapi juga para supporternya. Ini yang paling penting, jangan sampai karena kegiatan atau sifat-sifat hal-hal yang anarkis dia menjadikan Indonesia menjadi terdegradasi lagi. Benar sekali, Wira. Seperti informasi berikutnya masih terkait dengan Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi hasil akhir pertandingan antara Tim Nasional Indonesia versus Filipina yang berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk skuad Garuda. Ya pemirsa, dengan hasil tersebut Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia.
Selain itu, kemenangan Indonesia atas Filipina mengantarkan skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2027. Oleh karenanya, Presiden mengapresiasi dan bersyukur karena timnas mampu meraih level lebih tinggi. Saat ditanya siapa sosok pemain yang menjadi man of the match timnas Indonesia saat melawan Filipina, Jokowi menyebut semuanya baik. Saya kira seluruh masyarakat pecinta sepak bola senang semua karena kita lolos dan bisa masuk ke ronde 3 kualifikasi sistem FIFA yang baru. Ini adalah sebuah sejarah dan kita dengan sistem baru ini kita pertama kali masuk. Kita kan lolos juga nih Pak Piala Asia. Ya semuanya kita syukuri, yang lolos bisa masuk ke level yang lebih tinggi kita syukuri. Timnas Indonesia berhasil unggul 2-0 atas Filipina dalam pertandingan di Stadion Utama GBK pada Selasa malam. Kemenangan tim asuhan pelatih Sinteyong dipastikan lewat gol dari Tom Haye pada menit ke-32 dan gol tambahan dari Rizky Ridho di menit 56. Dengan hasil ini, Indonesia meraih poin penuh untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dewi, kalau kita lihat ya ini seru banget ya semalam kita melihat bukan hanya di Simpo tapi di banyak stasiun TV bahkan di radio-radio ini disiarkan di sosial media ini juga disebutkan bahwa debut antara Indonesia dan juga Filipina ini sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya mereka yang menonton melalui streaming, melalui online tetapi juga melalui warkop-warkop, warung kopi. Benar sekali. Kalau Mira nontonnya dari mana nih kemarin? Waduh, kalau saya sih nontonnya dari portal. Portal gitu kan. ya. Portal ada luar Karena biasa kita sekali. Dia nonton juga. Di jam itu saya siaran Mira. Dan tapi luar memang kalau kita lihat saya tetap setelah siaran saya nonton gitu. Wah, gitu. Gak usah khawatir, kita akan nantikan debutnya nanti di pertandingan berikutnya di Arab Saudi ya, kabarnya ya. Mudah-mudahan saya nggak salah dan mudah-mudahan nanti Indonesia juga bisa memberikan sesuatu yang impact yang positif lagi untuk persepak bolaan di Indonesia di masa yang akan datang. Seperti keseruan saat ini ya pemirsa dan juga Wira, di mana Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung laga Timnas sepak bola Indonesia versus Filipina dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di GBK pada Selasa malam kemarin. Ya, Presiden Jokowi hadir sekitar dan didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Presiden Joko Widodo memakai kaos putih lengan panjang yang dipadukan dengan jaket Timnas Indonesia warna merah. Sementara itu, Ibu Iriana tampak memakai baju panjang putih. Kepala negara dan Ibu negara lantas duduk di tribun VVIP bersama sejumlah pejabat negara lainnya. Mereka antara lain Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Menkominfo Budi Aris Setiadi. Sebelumnya, Presiden menyatakan yakin Timnas Indonesia mampu memenangkan pertandingan melawan Filipina. Namun, Kepala Negara enggan memberikan jawaban soal skor akhir pertandingan yang akan menjadi penentu kelanjutan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Timnas Indonesia melakoni pertandingan menghadapi Filipina dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa malam. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita dari berita olahraga, Dewi. Benar sekali, kita beralih dengan kegiatan agenda kepresidenan yang masih saat ini Presiden Joko Widodo meninjau kegiatan Posyandu Integrasi RW2 Cipete Utara Jakarta pada 11 Juni 2024. Ya, Kepala Negara menyampaikan kunjungan itu dilakukan dalam rangka penimbangan balita yang dilaksanakan di seluruh tanah air untuk melihat capaian penurunan stunting. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi didampingi istrinya Iriana Jokowi meninjau kegiatan gerakan intervensi serentak pencegahan stunting. Dalam rangka Bulan Penimbangan Balita, Presiden Joko Widodo mengunjungi Posyandu Terintegrasi RW02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 11 Juni 2024. Dalam keterangan pers, Kepala Negara menuturkan kunjungan itu menekankan pentingnya konsolidasi dan kerjasama seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting yang dilaksanakan di seluruh tanah air untuk melihat capaian penurunan stunting. Penimbangan balita yang dilaksanakan serentak di seluruh tanah air di 338.000 posyandu yang ada. Ini dalam rangka apa? Stunting anak, karena
apapun ini menjadi masalah yang juga harus kita selesaikan. Tapi kita ingat di 2014 kita masih di angka 37. Kemudian selama 9 tahun turun menjadi 21. Memang di ini kemarin turunnya hanya kecil, 0,1, tapi apapun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh Posyandu harus kita hargai. Ya. Pak, jadi hambatannya selama ini apa Pak untuk kemudian mencapai target itu? Stunting ini kan tidak hanya urusan makanan tambahan, urusan gizi, juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari kampung, lingkungan dari RT juga berpengaruh sekali terhadap masalah air yang ada juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Jadi ini memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan. Jadi targetnya akan direvisi atau seperti apa Pak? Ya, yang namanya target kan kita akan memiliki target yang sangat ambisius. Dari 37 melompat ke 14. Ini ambisius banget, tapi memang kita harus bekerja keras mencapai target. Nah, nanti akhir tahun kita lihat berapa. Jokowi menyampaikan stunting salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia. Tahun 2024, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Sebelumnya, tahun 2023 angka stunting masih berada di kisaran 21,5% bila dibandingkan dengan periode awal kepemimpinan Presiden Jokowi yang mencapai 37,6%. Angka stunting pun dinilai mengalami perbaikan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin yang namanya stunting ya, ini sangat penting sekali karena target dari Indonesia sendiri di tahun 2045 adalah Indonesia emas yang harapannya juga ketika ada bonus demografi, Dewi, ini nantinya anak-anak Indonesia jauh lebih sehat. Ada juga ini tadi Pak Presiden Jokowi ini menyampaikan bahwa di akhir tahun nantinya berharap 14% ini terjadi penurunan untuk situasi jumlah stunting di Indonesia ya kan, mudah-mudahan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru tanah air. Oke pemirsa, ini pasti seputaran berita tentang Presiden Jokowi di mana Presiden ini membagikan bingkisan di tengah kerumunan warga yang berdiri di sepanjang jalan saat melakukan kunjungan ke Posyandu Wijaya Kusuma di Kebon Pedes, Kota Bogor Selasa siang. Dan juga salah satu warga mengaku senang mendapatkan kaos pemberian dari Presiden. Warga dengan antusias menunggu iring-iringan Presiden saat melintasi Jalan Manunggal Jaya, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat sejak Selasa pagi. Kedatangan Jokowi ke Posyandu Wijaya Kusuma disambut meriah oleh warga. Kegembiraan para warga bertambah saat mantan wali kota Solo itu membagi-bagikan kaos ke kerumunan warga yang berdiri di sepanjang jalan. Tampak personil TNI Polri berjaga di lokasi tersebut. Diketahui kedatangan Jokowi ke wilayah tersebut dalam rangka pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 di Posyandu Wijaya Kusuma, Kota Bogor. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Senang Pak, saya merasa senang sekali. Walaupun berebutan sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain. Ini dilempar atau gimana Bu di bagiannya tadi? Kita lempar. Dilempar ya? Iya. Kan nggak bisa keluar kan Pak. Pak Jokowinya turun kan tadi? Salah satu warga mengaku mendapatkan kaos tersebut saat Jokowi membagikannya dari dalam mobil kepresidenan dan hendak meninggalkan lokasi. Dari Kota Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Oke, kalau kita masih ngomongin tentang stunting ya, ini banyak sekali daerah-daerah yang juga menjadi sorotan tentang bagaimana agar harapannya ya stunting ini bisa ditekan bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh penjuru tanah air. Dan seperti yang juga di informasi yang akan kami hadirkan saat sekarang ini, ada kabar dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang tengah melakukan intervensi serentak pencegahan stunting dalam gerakan serentak untuk anak Tangerang sehat dan cerdas atau Gertak Tangkas. Dan juga kegiatan ini ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang digelar selama bulan Juni 2024.
Sejak tanggal 1 Juni 2024, Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah melakukan intervensi pencegahan anak stunting di Kota Tangerang melalui program Gerakan Serentak untuk Anak Tangerang Sehat dan Cerdas atau Gertak Tangkas. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di 1097 posyandu yang tersebar di 104 kelurahan dan 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Selain pencegahan anak stunting, program ini juga sekaligus sebagai langkah screening anak terhadap penyakit tuberkulosis atau TBC. Program ini pun ditinjau langsung oleh pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI guna melakukan evaluasi dan juga monitoring. Pelaksanaan Harian Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Mugia Wardani mengatakan ada 3 posyandu yang ditinjau langsung oleh pihak Kemenko PMK, yakni salah satunya di posyandu Anggrek 6 yang berada di Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang. Guna melakukan pengecekan jalannya posyandu dan memberikan pengarahan kepada para kader posyandu. Tepatan dengan program khusus dari Pemerintah Kota Tangerang bahwa selama bulan Juni ini Kota Tangerang melaksanakan Gertak Tangkas. Ini sebenarnya salah satu kegiatannya atau agendanya ini untuk melakukan screening kepada balita, pengukuran, kemudian juga ditambah ada pelayanan untuk screening TB pada anak balita. Ini tujuannya supaya anak-anak di Kota Tangerang ini menjadi anak yang sehat, cerdas, dan kuat. Sebenarnya seperti itu. Dan mudah-mudahan Gertak Tangkas selama bulan Juni ini bisa dilakukan dan anak-anak di seluruh Kota Tangerang ini dapat dilakukan pengukuran, kemudian dapat dicek perkembangannya secara kontinu. Jadi tidak hanya nanti di bulan Juni, nanti setiap bulan juga akan terus dilakukan. Ada 3 ya, yang satu di posyandu Anggrek Rosalina di Cibodasari, terus yang kedua di Cipondoh posyandu Anggrek, dan satu lagi di Karawaci Baru posyandu Melati seperti itu. Dan alhamdulillah pada agenda sampai dengan siang ini seluruh tim sudah hadir. Totalnya ada 3 tim, masing-masing berkunjung ke setiap tim itu masing-masing satu posyandu. Sementara itu, Staf Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promisi Kesehatan Kemenko PMK, Naila Fauziatin menyampaikan kedatangannya untuk melihat pelaksanaan pemantauan dan pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting di Kota Tangerang. Selain itu, pihaknya juga melakukan monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi para petugas kesehatan dan kader di posyandu. Kegiatan ini adalah pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, termasuk Kota Tangerang ini adalah salah satu provinsi Banten yang akan dikunjungi dari Kemenko PMK. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di sini untuk melihat pelaksanaan pemantauan dan pengukuran intervensi serentak pencegahan stunting di posyandu Anggrek 6 di Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang. Nah, setelah kita melihat pelaksanaan, kita akan tahu bagaimana pelaksanaan di posyandu itu sendiri, mulai dari pendaftaran, dari pengukuran, kemudian dari hasilnya gimana. Setelah hasilnya gimana, kita akan mengevaluasi apa kira-kira yang perlu ditambahkan, apa yang perlu kurang, masukan dari kami maupun masukan untuk pusat. Evaluasinya seperti apa, Bu? Kalau evaluasi sendiri tadi dari SOP pengukuran itu ya. Jadi kita sudah sampaikan juga ke Dinas Kesehatan ataupun ke kader dan TPG yang ada untuk dilakukan terus-menerus pelatihan kader untuk refreshing secara terus-menerus, supaya kader itu tetap ilmunya itu tuh terupdate gitu. Bagaimana yang seharusnya saat pengukuran, misalnya kayak menggunakan baju minim untuk balita atau bayinya, kemudian melepas diapers, melepas kaos kaki ketika pengukuran itu supaya hasilnya valid gitu. Jadi kan nanti angkanya hasilnya itu valid ya ketika itu dilakukan. Tujuan Kemenko PMK maupun 19 kementerian lainnya supaya pencegahan stunting itu masif dilakukan dan tidak lahir stunting baru. Makanya kita ingin mengetahui data itu terupdate. Dinkes Kota Tangerang berharap kegiatan seperti ini akan terus mendapatkan dukungan baik dari pemerintah setempat maupun pemerintah pusat guna penanganan TBC maupun penanganan stunting. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kalau dulu ya Wi, zaman aku masih balita, berapa belas tahun yang lalu ya ini. Ini itu cerita jadul ya. Ada program pembagian susu dan juga kacang hijau. Iya benar sekali, kalau di sekolah itu akan ada susu ya tepatnya, itu lebih penting. Ya biasanya kunjungan-kunjungan ke sekolah dibagiin segini-segini, lalu dibagikan ke seluruh sekolah-sekolah itu happy banget tuh. Apalagi siang-siang panas-panas di Surabaya tuh panas banget, dikasih susu coklat itu enak banget. Nah, gitu tapi kan. kita nggak tahu nih apakah ini masih diterapkan kepada saudara-saudara kita ataupun anak-anak yang Betul, gadget yang saat karena ini. kabarnya nantinya seperti yang dikatakan Dewi pemirsa, bahwa nantinya Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga akan melanjutkan program tersebut dalam bentuk nama temanya adalah program makan siang gratis, yang harapannya nantinya bisa menunjang, memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih sehat untuk anak-anak Indonesia. Benar sekali Wira, dan informasi berikut ini Wira, ini ada Hotman Paris minta Presiden untuk tim khusus kasus Vina Cirebon. Ya. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam. Kami balik setelah yang satu ini. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, tim Hotman 911 menggelar konferensi pers kasus Vina Cirebon yang tak kunjung usai selama 8 tahun. Dan juga Hotman meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat tim pencarian fakta independen di kalangan profesor hukum pidana dari berbagai universitas untuk mengumpulkan fakta kejadian sejak tahun 2016 hingga saat ini. Pengacara Hotman Paris mengawal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi sejak tahun 2016 yang hingga saat ini kasus tersebut belum juga menemui titik terang. Oleh karenanya Hotman Paris meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus pembunuhan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Hotman juga mengusulkan tim pencari fakta independen berasal dari kalangan profesional dan universitas. Dirinya juga mengajarkan apabila penyidikan terus berlangsung, bisa dipastikan hanya Peggy saja yang akan dihukum, lalu kasus pun ditutup kembali. Agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti, baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Sebagai informasi, kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina Cirebon yang dilakukan oleh geng motor kembali dilanjutkan setelah kisah Vina diangkat ke dalam film layar lebar dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Pada tahun 2016, polisi telah menetapkan 11 tersangka, namun hanya 8 orang yang ditahan. Sedangkan 3 orang lainnya masih dalam pengejaran daftar pencarian orang atau DPO. Dari Jakarta, Dio Malau, Azizul Hakim, Widya Ningsih, Sinpo TV melaporkan. Sedikitnya ada puluhan saksi yang diterapkan, yang akan dipanggil, yang bahkan sudah menjalani proses pemanggilan Dewi. Harapannya kasus viral dari Vina Cirebon ini bisa segera terang benderang, karena kalau kita lihat-lihat ya, semakin hari kayak semakin kusut gitu. Benar ya. sekali, semakin kesini semakin kesana lebih tepatnya. Iya, tapi memang tidak hanya Hotman sendiri nih yang minta bantuan dari pihak kepolisian. Polisi juga sendiri nih meminta bantuan kepada masyarakat ataupun kepada netizen jika memiliki bukti di tahun 2016 ini dapat memberikan menghubungi hotline ya lebih Hotline tepatnya. 911 yang Benar. ada
di Hotman Paris. Nah, ini tugas kita pemirsa, Anda para netizen yang saat ini sedang menyaksikan siaran digital ataupun siaran YouTube kami, ayo kalau mungkin Anda ingin berkontribusi terhadap kasus Vina Cirebon ini, kali saja Anda memiliki bukti-bukti, silakan langsung aja tag ya. Buktinya harus dipertanggungjawabkan. Buktinya yang tentunya bisa harus dipertanggungjawabkan ya, sekali lagi karena tentu kita sangat menantikan kasus ini yang sudah tenggelam hampir 8 tahun dan menjadi ramai lagi, menjadi viral lagi setelah film Vina Sebelum 7 Hari ini ramai diperbincangkan. Benar sekali, Vina. Nah, pemirsa, kasus viral pemukulan anjing oleh security Plaza Indonesia akhirnya berujung damai. Robby Purba dan Marlin Hariman bertemu dengan Nasarius. Dan juga kegiatan dipertemukan di Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Polisi menyampaikan kasus pemukulan anjing oleh petugas keamanan di Plaza Indonesia berakhir damai usai pertemuan sejumlah pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, turut hadir pengunggah video Marlin Hariman, artis Robby Purba, hingga pihak vendor security Plaza Indonesia beserta Nasarius selaku pemukul anjing. Kapolsek Menteng Kompol Bayu Marviando menyampaikan seluruh pihak yang terlibat sudah saling memaafkan. Dengan demikian, ketika masih terdapat narasi terkait kasus ini dinyatakan tidak benar. Pihaknya juga telah melakukan penyelidikan dan meminta keterangan terhadap pihak Plaza Indonesia. Dan vendor petugas keamanan pun menyatakan bahwa video tersebut bukan rekayasa. Berdasarkan hasil penyelidikan yang sudah kami lakukan pada tanggal 8 Juni kemarin, kami sudah datang ke pihak Plaza Indonesia dan juga meminta keterangan dari pihak Plaza Indonesia dan juga vendor yang menyampaikan mereka statement bahwa video yang ada ataupun yang kita lihat di beberapa media sosial itu adalah asli, bukan rekayasa, sesuai dengan faktanya bahwa kejadian ini merupakan satu rangkaian kejadian, di mana kejadian pertama bahwa anjing ini akan merekap kucing, makanya dilakukan penyelamatan oleh rekan kita Nazarius. Selanjutnya setelah itu di angel kedua, rekan kita ini juga memberikan pelajaran, namun setelah dilakukan pemeriksaan kepada anjingnya tidak ditemukan luka-luka yang membahayakan. Oleh karena itu kita sepakat semua di sini bahwa video itu adalah benar dan bukan merupakan hasil rekayasa dari kita semuanya. Saya rasa itu saja statement dari kami pihak kepolisian. Terima kasih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang pengusaha konveksi tewas di dalam tempat usahanya di kawasan padat penduduk Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Dan juga diduga korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara tak wajar. Lantaran depresi, tempat usahanya sedang sepi orderan di tengah himpitan masalah hutang piutang. Warga di kawasan padat penduduk Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat digegerkan dengan tewasnya seorang pengusaha konveksi. Korban dengan inisial AL, warga asal Kalimantan ini ditemukan tewas dengan kondisi tak wajar, gantung diri dengan seutas tali di tempat kerjanya. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya lantaran depresi akibat tempat usahanya tengah sepi orderan dan terlilit masalah hutang piutang. Karena di belakangan ini saya juga udah jarang berkomunikasi ya. Cuman dulu pernah sempat ada berkomunikasi, dia bilang tertekan karena keuangan saja. Ada pinjaman juga ya. Saya bilang cuma kerja buat pas-pasan doang. Oh, pas-pasan ya. Ya cuma pernah ngurus kayak gitu doang. Kalau belakangan ini saya jarang berkomunikasi. Selain mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, pihak kepolisian dari Polsek Tambora, Jakarta Barat yang berada di lokasi juga mencari keterangan sejumlah saksi. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kemudian dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Kasus kini tengah ditangani oleh Polsek Tambora. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Seorang perempuan lanjut usia terkunci di dalam sebuah kamar rumah di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dan juga petugas pemadam kebakaran mengevakuasi nenek berusia 89 tahun.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta melalui akun Instagram @humasjakfire membagikan proses evakuasi. Dalam video yang diunggah tampak petugas damkar Jaktim mengakali pintu kamar yang terkunci menggunakan galah panjang. Korban dievakuasi dari rumah yang berlokasi di Jalan Baret Biru, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas mendatangi tempat kejadian perkara setelah mendapatkan laporan dari anak nenek tersebut. 1 unit armada beserta 4 personel damkar Jaktim dikerahkan ke lokasi. Proses evakuasi pun berlangsung sekitar 2 menit. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wah, kalau kita lihat sangat menyedihkan ya untuk peristiwa-peristiwa yang tadi itu kayak sempat bunuh diri, mengakhiri hidupnya, dan juga ada juga pembegalan. Ini benar-benar melihat situasi saat ini manusia lebih agresif lagi untuk melakukan, lebih berani lagi. Ya kan? Ini sekali lagi penting sekali saya mengingatkan kepada para pemirsa, mungkin kalau ada keluarga, kerabat, atau teman yang mungkin sedang dalam menghadapi masalah, tidak ada salahnya untuk menanyakan tentang kondisi mereka, karena sekali lagi inilah yang mereka butuhkan, sehingga dalam kondisi yang tertekan, kondisi yang seperti sulit seperti ini, hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri seperti ini tidak terjadi kembali. Karena saya percaya, saya yakin sekali kasus seperti ini bukan yang pertama datang dan bukan pertama yang terjadi. Sebelum-sebelumnya, bahkan sebelum kemarin saya pulang ya Dewi ke Surabaya, ini kasus bunuh diri ini sering sekali terjadi. Bahkan penyalahgunaan narkoba, lalu bahkan terjerat kasus pinjol seperti itu. Ini juga banyak. Semoga ini bisa menjadi catatan dan perhatian kita semua. Dan juga tadi kita mengapresiasi kepada damkar ya, Wira dan juga pemirsa, kita melihat bahwa ada sosoknya seorang nenek ini yang jatuh dan terkunci di kamarnya dan dapat pertolongan dengan cepat oleh damkar. Semoga sekali lagi ya ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua untuk Anda selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, Anda bisa berbagi, menceritakannya kepada orang-orang terdekat yang Anda percaya. Dan juga bisa dapat berbagi cerita kepada Sinpo TV, lebih tepatnya di media sosial Sinpo TV ketika mendapatkan pengalaman di luar ya, atau dalam mungkin perjalanan. Anda memiliki banyak informasi penting yang bisa Anda bagikan kepada kami, silakan langsung tag kami @Sinpo TV. Saya Wira Ananta. Dan saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.